Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dr. Aditya Marianti, MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengembangan desain pembelajaran RPP kelompok kami. Nah, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dia Astri Murdingsi dengan NIM belakang 083. Kemudian ada teman saya, Humairatul Hasanah dengan NIM belakang 081. Kemudian ada Listiani Putri Azharo dengan NIM 041. Kemudian ada Aprilia Resti Widiati dengan 093. Dan Nindya Ajeng Mandasari dengan NIM belakang 024. Selanjutnya, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Listiani Putri Azharo. Silahkan, Putri. Baik, terima kasih Astri. Yang pertama yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Untuk mata pelajarannya biologi, kelas 10 semester ganjil, dan materi pokoknya yaitu fungi atau jamur. Untuk kompetensi inti dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi inti yang kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, yang meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, damai, kemudian bertanggung jawab, responsif, proaktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, serta lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian kompetensi inti yang ketiga adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan menggunakan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Selain itu, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar dari materi jamur ini ada pada KD 3.7 dan 4.7. Untuk KD 3.7 yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian dari KD ini, kami merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Untuk IPK 3.7.1 itu adalah menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam kingdom fungi. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan dasar pengelompokan fungi, kemudian menggambarkan struktur tubuh fungi dari berbagai kelompok. Lalu membedakan berbagai kelompok fungi berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi yang kelima, itu ada menjelaskan cara perkembangbiakan pada berbagai kelompok fungi. Kemudian untuk KD 4.7, yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Nah, untuk ini kami merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu membuat produk. Produknya ini berupa katalog jenis-jenis fungi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian menyajikan data contoh peran fungi bagi kehidupan,
Dan yang terakhir yaitu membuat karta siklus hidup fungi dari berbagai kelompok. Kemudian dari adanya indikator pencapaian kompetensi tadi, kami rumuskan tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam Kingdom Fungi melalui kegiatan diskusi kelas secara aktif. Lalu yang kedua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan dasar pengelompokan fungi melalui eksplorasi di internet dengan benar dan tepat. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik secara berkelompok mampu menggambarkan struktur tubuh fungi dari berbagai kelompok melalui studi literatur dengan benar. Yang keempat yaitu peserta didik dapat membedakan berbagai kelompok fungi berdasarkan ciri-ciri morfologinya, yaitu melalui diskusi kelompok secara tepat dan teliti. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan cara perkembangbiakan pada berbagai kelompok fungi melalui eksplorasi dari internet dengan benar dan tepat. Lalu peserta didik secara berkelompok dapat membuat produk berupa katalog jenis-jenis fungi melalui kegiatan observasi atau pengamatan dan pengumpulan data di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketujuh adalah peserta didik secara berkelompok dapat menyajikan data contoh peran fungi dalam kehidupan yang ditemukan di lingkungan sekitar melalui kegiatan eksplorasi sumber pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik secara berkelompok mampu membuat karta siklus hidup fungi dari berbagai kelompok yang ditemukan dalam lingkungan sekitar melalui kegiatan eksplorasi sumber pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya saya Dia Estri akan melanjutkan presentasi. Poin yang keempat ada materi pembelajaran. Karena tadi KD yang kami pilih itu tentang fungi atau jamur, maka materi pembelajarannya yaitu fungi atau jamur. Yang akan ada pada RPP ini yaitu ada ciri-ciri kelompok jamur seperti morfologi, cara memperoleh nutrisi, reproduksi, kemudian ada pengelompokan atau klasifikasi jamur, kemudian ada peran jamur dalam bidang ekologi, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan iptek. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Pada RPP ini itu kami menggunakan pendekatan JAS dengan metodenya diskusi, tanya jawab, dan observasi. Kemudian yang paling penting dari yang membedakan RPP kami dari kelompok lain yaitu model yang kami kembangkan sendiri yaitu model Projes. Nah, model Projes ini merupakan model pembelajaran dari kolaborasi antara model pembelajaran project based learning dan juga dengan menggunakan pendekatan JAS. Seperti yang kita tahu, model project based learning ini memiliki sintaks berupa yang pertama, pengenalan masalah atau memberi pertanyaan. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima, menguji hasil presentasi proyek. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Nah, dari sintaks PJBL tersebut, kami itu kolaborasikan menggunakan pendekatan JAS. Kami masukkan komponen-komponen dari pendekatan JAS seperti eksplorasi, konstruktivis, kemudian ada proses sains, dan selanjutnya ada masyarakat belajar, dan bioedutainment. Lalu yang terakhir ada assessment otentik. Sintaknya itu akan kami jelaskan lebih lanjut pada penjelasan berikutnya. Kemudian setelah metode pembelajaran ada media pembelajaran.
Yang pertama, media. Medianya itu berupa PPT bahan ajar, kemudian ada lembar kerja peserta didik, LKPD proyek, kemudian ada lembar diskusi peserta didik, lembar penilaian sikap, peer assessment, lembar penilaian produk, dan tes pilihan ganda serta uraian. Kemudian ada sumber belajar dari RPP ini. Yang pertama ada buku biologi kelas 10 Kemendikbud, yang kedua ada PPT, yang ketiga ada buku lain yang menunjang, yang keempat ada multimedia interaktif dan internet. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran ini itu ada mengandung sintaks dari model pembelajaran yang kami desain, yaitu Project. Itu yang pertama ada stimulasi, yang kedua ada merancang pengamatan, yang ketiga ada pelaksanaan dan controlling, yang keempat ada interpretasi dan konstruktivis, dan yang kelima ada evaluasi. Nah, yang untuk membuka pembelajaran tentu saja itu ada kegiatan pendahuluan yang akan dilaksanakan selama 10 menit. Di dalamnya guru melakukan yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berupa yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Dan yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian ada motivasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada apabila materi, tema, atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi ciri-ciri kelompok jamur, seperti morfologi, reproduksi, pengelompokan jamur, dan peranan jamur. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Kemudian, guru memberi acuan berupa yang pertama memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Yang kedua, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Lalu, ada menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Untuk selanjutnya itu akan saya jelaskan. Saya Nindya akan menjelaskan kegiatan inti pertemuan pertama, yaitu sintaks mode pembelajaran yang pertama yaitu stimulasi, seperti yang sudah Astri jelaskan tadi. Untuk mode pembelajaran Project, yaitu mode pembelajaran kita kembangkan sendiri dari penggabungan PJBL dan pendekatan JAS, itu memiliki beberapa sintaks, yaitu yang pertama stimulasi, kemudian nanti merancang pengamatan, kemudian pelaksanaan dan controlling, interpretasi dan konstruktivis, yang terakhir adalah evaluasi, di mana sebenarnya evaluasi ini akan masuk kepada semua sintaks, semua kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk yang pertemuan pertama, kegiatan inti pertama yaitu stimulasi, di mana mengandung komponen konstruktivis, di mana guru nanti mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu dengan pengalaman peserta didik pada materi sebelumnya, yaitu pada Kingdom Protista, terutama pada Kingdom Protista mirip jamur, dengan kegiatan materi pada saat itu, yaitu kegiatan materi Kingdom fungi. Kemudian guru itu juga mengajukan beberapa stimulasi atau pemberian rangsang dengan beberapa pertanyaan atau beberapa persepsi terkait dengan materi Kingdom fungi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di sini ada contohnya, yaitu memberikan pertanyaan seperti apakah kalian tahu tentang jamur kuping, kemudian ciri-ciri jamur kuping itu seperti apa, klasifikasinya seperti apa, kemudian apakah ada jamur lain yang peran atau manfaatnya itu seperti jamur kuping, dan seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian guru juga memberikan penjelasan terkait materi mengenai ciri-ciri jamur, cara reproduksi, morfologi jamur, dan pengelompokan jamur, serta peranan jamur di kehidupan sehari-hari. Kemudian pada stimulasi juga mengandung komponen masyarakat belajar, di mana peserta didik ini saat
guru menyampaikan stimulasi tadi, peserta didik memberikan umpan balik kepada guru dengan menanggapi atau menjawab pertanyaan, atau juga bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan, stimulus yang sudah diberikan pada guru, pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian guru, juga menanggapi tanggapan atau jawaban dari siswa, dan juga memberikan penguatan materi yang akan dipelajari mengenai, ciri-ciri jamur, cara reproduksi jamur, morfologi jamur, pengelompokan jamur, dan juga peranan jamur. Dan, komponen yang terakhir yaitu asesmen otentik, di mana guru ini melakukan penilaian sikap terhadap kegiatan tanya jawab, peserta didik seperti keaktifan, disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Kemudian untuk sintaks yang berikutnya yaitu merancang pengamatan, di mana, pada sintaks ini mengandung komponen proses sains, di mana nanti guru ini membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Kemudian guru ini membagi, LKPD, ini itu LKPD proyek pada peserta didik, di mana isinya itu panduan, untuk merancang dan menyusun, proyek mengenai, temanya ini pengamatan keanekaragaman fungi dengan eksplorasi di lingkungan, sekitar rumah, di mana produk akhirnya itu, bisa berupa buklet atau katalog yang, isinya itu ada foto yang diambil sendiri, kemudian ada tempat penemuan spesies, kemudian waktu menemukan, klasifikasi, dan lain-lain. Nanti untuk, rinciannya akan kita jelaskan pada bagian lampiran. Kemudian komponen selanjutnya itu masyarakat belajar, di mana peserta didik ini nanti berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat, berdiskusi dengan kelompok masing-masing, untuk membentuk atau merencanakan, dan merancang kegiatan proyek dan juga desain produk yang akan dibuat oleh kelompok tersebut, sedangkan guru nanti membimbing dan juga mengawasi diskusi yang dilakukan oleh siswa, yang dilakukan, tiap kelompok. Dan juga di sini juga ada asesmen otentik atau, bagian dari komponen evaluasi juga, yaitu guru melakukan penilaian sikap dari kegiatan diskusi kelompok, yang nanti ada isinya disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, seperti itu. Untuk rinciannya nanti kita, jelaskan pada bagian lampiran. Kemudian ada kegiatan penutup, kira-kira 10 menit, di mana peserta didik ini nanti juga membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin, yang sudah dipelajari atau yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang sudah disampaikan pada hari itu. Kemudian nanti resumenya itu diberikan kepada guru, kemudian guru itu akan memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif pada kegiatan tanya jawab di awal stimulasi tadi, dan juga pada diskusi, pada kegiatan pembelajaran hari itu, kemudian mengagendakan tugas kelompok dengan membagikan ini lembar diskusi peserta didik, ini berbeda dengan LKPD proyek tadi, di mana lembar diskusi ini juga dikerjakan secara kelompok, dibagikan oleh guru pada hari itu dan akan dibahas dan juga dipresentasikan pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua. Selanjutnya membagikan lembar peer assessment terkait kegiatan proyek, di mana peer assessment ini nantinya akan diisi oleh siswa, berjalan atau beriringan dengan pengerjaan proyek. Jadi peer assessment ini nanti akan diisi, untuk menilai kinerja, antar siswa gitu, untuk menilai kinerja antar siswa saat mengerjakan, penugasan proyek. Nah, nanti ini diisi oleh, teman anggotanya gitu. Kemudian guru juga memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hari itu dan menutup kegiatan pembelajaran dengan salam penutup dan berdoa bersama. Untuk pertemuan berikutnya akan dijelaskan oleh Kumayrotul, silakan. Terima kasih Nindya. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kedua dengan total waktu 3 kali 45 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan dalam waktu 10 menit, di mana guru akan melakukan kegiatan pokok mengenai orientasi, motivasi, dan pemberian acuan kepada siswa. Kegiatan orientasi sendiri, yang pertama, guru akan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Untuk yang kegiatan pokok motivasi, kegiatannya terdiri dari yang pertama, memberikan review mengenai pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, apabila materi, tema, atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka akan dikuasai dengan baik oleh siswa. Dan juga peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi ciri-ciri kelompok jamur
mengenai morfologi, reproduksi, pengelompokan jamur, dan juga peranan jamur. Lalu yang ketiga, ada menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Lalu pada kegiatan pokok pendahuluan yang terakhir ada pemberian acuan. Kegiatannya terdiri dari yang pertama, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, dan yang terakhir menjelaskan mekanisme penjelasan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Lalu masuk pada kegiatan inti, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 115 menit. Dengan sintak model pembelajaran yang akan digunakan tuh berupa stimulasi, pelaksanaan dan controlling, dan interpretasi serta konstruktivis. Yang pertama ada sintak model pembelajaran stimulasi. Untuk kegiatan pembelajarannya tersendiri terdiri dari komponen jas konstruktivis, masyarakat belajar, dan juga asesmen autentik sebagai bentuk evaluasinya. Pada komponen jas konstruktivis, kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu guru mereview dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan morfologi, reproduksi, pengelompokan jamur, dan juga peranan jamur. Lalu pada komponen JAS yang kedua, masyarakat belajar, kegiatan pembelajarannya dilakukan. Yang pertama, peserta didik memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang diberikan guru terkait dengan materi sebelumnya. Lalu guru menanggapi jawaban atau pertanyaan dari peserta didik dan memberikan penguatan materi yang dianggap riskan akan menimbulkan miskonsepsi mengenai materi ciri-ciri jamur, morfologi, cara reproduksi, dan juga peranan jamur. Lalu untuk kegiatan evaluasi di tahap stimulasi, terdapat asesmen autentik berupa guru melakukan penilaian sikap terhadap kegiatan tanya jawab dengan peserta didik. Lalu untuk sintak model pembelajaran yang kedua, ada pelaksanaan dan controlling. Pada pelaksanaan dan controlling ini, kegiatannya terfokuskan pada pelaksanaan proyek yang akan menghasilkan produk akhir berupa katalog, dan juga pelaksanaan kegiatan diskusi mengenai lembar diskusi peserta didik yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, yang pertama ada komponen JAS masyarakat belajar. Di sini kegiatan pembelajarannya dilakukan. Yang pertama, peserta didik melaksanakan kegiatan proyek secara berkelompok di luar jam pelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah direncanakan pada pertemuan yang sebelumnya. Selain masyarakat belajar, di sini komponen JAS yang dilakukan peserta didik dan juga guru terdapat bioedutainment, karena peserta didik melakukan kegiatan outdoor dan juga eksplorasi. Di sini juga eksplorasi sebagai bentuk dari kegiatan outdoor yang dilakukan. Lalu kegiatan kedua, guru meninjau perkembangan hasil diskusi peserta didik pada lembar diskusi yang telah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kegiatan yang ketiga, peserta didik mendiskusikan perkembangan dari pengerjaan lembar diskusi peserta didik dengan bimbingan guru yang berada di dalam kelas. Lalu komponen JAS yang kedua ada proses sains dengan kegiatan observasi dan juga pengumpulan data. Di sini kegiatan pembelajarannya, peserta didik akan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data jamur di lingkungan sekitar sesuai dengan rancangan pengamatan yang telah ditentukan secara berkelompok di luar jam pelajaran. Karena dilaksanakan secara outdoor, maka pada kegiatan pembelajaran ini, bioedutainment dan juga eksplorasi termasuk ke dalam komponen JAS yang digunakan. Lalu selain itu ada peserta didik melanjutkan pengerjaan lembar diskusi secara berkelompok dengan bimbingan guru di dalam kelas. Lalu bentuk evaluasi pada tahap pelaksanaan dan controlling atau asesmen autentiknya berupa peserta didik akan mengumpulkan lembar peer assessment dalam pengerjaan tugas proyek pada guru, lalu guru akan melakukan penilaian berdasarkan lembar peer assessment peserta didik. Yang ketiga ada guru akan meninjau perkembangan dari produk terkait tugas proyek yang dikerjakan oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Lalu guru melakukan penilaian sikap terhadap kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, lalu tahap sintak
Yang ketiga ada interpretasi dan konstruktivis. Pada kegiatan interpretasi dan konstruktivis ini, peserta didik dan guru terfokus pada kegiatan diskusi dengan mempresentasikan lembar diskusi peserta didik yang pertemuan sebelumnya sudah dibagikan dan pada pertemuan hari ininya sudah diselesaikan, sehingga kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan komponen JAS-nya terdiri dari masyarakat belajar. Pada masyarakat belajar, langkah pembelajaran yang dilakukan, peserta didik secara bergantian menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari lembar diskusi yang telah dikerjakan sebelumnya. Di sini sudah ditentukan waktunya, untuk setiap kelompok kira-kira diberikan waktu kurang lebih 10 menit. Di sini juga terjadi proses sains berupa interpretasi pada komponen JAS-nya. Lalu yang kedua ada peserta didik lain akan memberikan tanggapan terhadap kelompok penyaji. Pada kegiatan tanggapan terhadap kelompok penyaji ini, setiap kelompok sudah diberikan waktu selama kurang lebih 3 menit untuk setiap kelompoknya. Di sini terjadi kegiatan konstruktivis juga. Lalu yang ketiga ada guru memberikan tanggapan, masukan, dan koreksi terhadap sajian yang ditampilkan. Di sini juga terdapat komponen JAS berupa konstruktivis. Lalu yang komponen JAS kedua ada asesmen autentik sebagai bentuk evaluasi dari sintak interpretasi dan konstruktivis. Dengan kegiatan pembelajarannya terdiri dari guru melakukan penilaian kerja terhadap kegiatan presentasi dan guru melakukan penilaian sikap terhadap kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah kegiatan inti selesai, maka akan masuk ke kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dilaksanakan kurang lebih sekitar 10 menit, di mana peserta didik akan menyampaikan kesimpulan dari lembar diskusi yang telah dikerjakan. Lalu guru akan mengapresiasi terhadap siswa yang aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran pada hari itu, dan guru memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hari itu juga, serta guru akan menutup kegiatan pembelajaran dengan salam penutup dan juga doa bersama. Lalu masuk ke pertemuan yang ketiga yang akan dijelaskan kepada Resti. Silakan Resti. Baik, akan saya lanjutkan mengenai pertemuan ketiga, yaitu waktunya 3 kali 45 menit. Pada bagian pendahuluan atau kegiatan pendahuluan, ini nanti akan diisi selama 10 menit dengan kegiatannya, yaitu ada orientasi, motivasi, dan pemberian acuan. Pada orientasi nanti, kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan motivasi, yang pertama, memberikan review mengenai pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kedua, apabila materi tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dan dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi ciri-ciri kelompok jamur, mengenai morfologi, reproduksi, pengelompokan jamur, dan juga peranan jamur. Kemudian ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, dan pada kegiatan pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian yang kedua, untuk masih dalam motivasi, yaitu memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Kemudian ketiga, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya masuk pada kegiatan inti, yaitu waktunya selama 115 menit. Untuk sintaksnya ada stimulasi, interpretasi, dan konstruktivis, dan juga nanti ada evaluasi. Untuk sintaks model pembelajaran pertama yaitu stimulasi, ada komponen berupa konstruktivis, masyarakat belajar, dan asesmen autentik. Untuk konstruktivis sendiri, nanti guru mereview dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya, terkait dengan morfologi, reproduksi, pengelompokan jamur, dan juga peranan jamur. Kemudian pada masyarakat belajar, peserta didik memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang diberikan guru terkait materi sebelumnya. Kemudian guru menanggapi jawaban atau pertanyaan dari peserta didik tersebut.
Untuk asesmen autentik, guru melakukan penilaian sikap terhadap kegiatan tanya jawab dengan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu sintaks, interpretasi, dan konstruktivis. Ada komponen masyarakat belajar. Bisa next, turun. Pada masyarakat belajar ini nanti peserta didik secara bergantian menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas proyek dalam bentuk booklet atau katalog sebagai hasil pengamatan dan produk kelompok setelah melewati konsultasi dengan guru. Ini masuk dalam proses sains dan juga interpretasi selama 15 menit. Kemudian peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap kelompok penyaji selama 5 menit, masuk dalam komponen konstruktivis. Kemudian guru memberikan tanggapan, masukan, dan koreksi terhadap produk yang ditampilkan, juga masuk dalam komponen konstruktivis. Kemudian untuk asesmen autentiknya, yang pertama, guru melakukan penilaian kinerja terhadap kegiatan presentasi yang dilakukan oleh kelompok. Kemudian guru melakukan penilaian sikap terhadap kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian guru melakukan penilaian produk hasil kegiatan proyek dan guru melakukan penilaian terhadap lembar peer assessment. Yang selanjutnya yaitu untuk sintaks evaluasi. Di sini guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan juga hasil proyek yang sudah dijalankan. Kemudian peserta didik mengungkapkan perasaan dan juga pengalamannya selama menyelesaikan proyek ini. Kemudian guru memberikan beberapa soal sebagai bentuk evaluasi tes tertulis, yaitu berupa pilihan ganda, juga uraian. Kemudian yang terakhir peserta didik mengerjakan soal tes tertulis. Kemudian setelah kegiatan inti, kita masuk ke kegiatan penutup selama 10 menit. Di sini guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran hari itu. Kemudian guru juga memberikan apresiasi terhadap kelompok dengan produk terbaik. Kemudian guru memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran secara menyeluruh terkait materi Kingdom Fungi. Kemudian yang keempat yaitu menutup kegiatan pembelajaran dengan salam penutup dan berdoa bersama. Baik, yang selanjutnya mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tia Astri. Saya persilakan. Terima kasih Resti atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD proyek. Pada LKPD ini yang pada halaman pertama ini ada KD, kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu KD 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan KD 4.7 menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Nah, kemudian ini ada identitas dari LKPD-nya. Yang pertama ada mata pelajaran Esther Gasal. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022, materi pokoknya identifikasi keanekaragaman fungi atau jamur. Nah, kompetensi kemudian KD 3.7 dan 4 kompetensi. Nah, karena ini itu adalah LKPD proyek, maka yang akan digunakan adalah KD 4.7 yang memiliki indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada membuat produk berupa katalog jenis-jenis fungi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua menyajikan data contoh peran fungi bagi kehidupan. Dan yang ketiga ada membuat carta siklus hidup fungi dari berbagai kelompok. Kemudian tujuan dari LKPD proyek ini, yang pertama peserta didik secara berkelompok dapat membuat produk berupa katalog atau booklet jenis-jenis fungi melalui kegiatan observasi dan pengumpulan data di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik secara berkelompok dapat menyajikan data contoh peran fungi dalam kehidupan yang ditemukan di lingkungan sekitar melalui kegiatan eksplorasi sumber pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, peserta didik secara berkelompok mampu
membuat carta siklus hidup fungi dari berbagai kelompok yang ditemukan dalam kehidupan sekitar melalui kegiatan eksplorasi sumber pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada petunjuk pengerjaan umum. Nah, setelah petunjuk umum ini itu ada ringkasan materi. Nah, dari ringkasan materi ini itu isinya itu menyangkut pada komponen-komponen yang harus ada pada bukletnya. Tapi itu dari ringkasan materi itu tidak boleh menjawab keseluruhan yang harus ada pada buklet tersebut. Jadi tidak boleh secara rinci sekali, hanya sekilas saja agar siswa dapat melakukan eksplorasi pada internet dan juga lingkungan sekitar, tidak hanya berpatokan pada LKPD ini. Nah, yang kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada PPT, yang kedua ada internet, buku pedoman, HP, dan juga jamur minimal 5 spesies. Kemudian kerjanya. Yang pertama, lakukan eksplorasi minimal 5 spesies jamur tiap kelompok. Hasil eksplorasi di lingkungan sekitar setelah mendapatkan data buat kelompok yang berisi informasi yang telah didapatkan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Cover dibuat sekreatif mungkin yang berisikan judul yang menarik, penulis adalah anggota kelompok, kemudian cantumkan nama dosen pengampu, yang kedua daftar isi, yang ketiga ada isi katalog berupa jamur-jamur yang telah ditemukan berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Isi memuat keseluruhan informasi yang akan ada pada tabel hasil pengamatan ini. Kemudian desain isi dibuat sekreatif mungkin, lengkap dan menarik. Setelah itu ada daftar pustaka berisikan dari sumber-sumber terpercaya minimal 1 buku dan 2 jurnal. Dengan menggunakan format Apan Style. Langkah selanjutnya adalah mempresentasikan katalog atau buklet di depan kelas. Nah, ini tuh dapat menggunakan media seperti PPT seperti itu, karena dalam bentuk soft file atau dalam bentuk yang lain. Kemudian ada hasil pengamatan. Nah, informasi seperti langkah kerja tadi itu, informasi yang harus ada di katalog atau buklet, yang pertama ada nomornya, kemudian nama spesiesnya. Nah, nama spesies itu nama spesies jamur yang telah ditemukan di lingkungan sekitar. Kemudian ada gambarnya yang merupakan foto yang diambil sendiri, harus asli. Kemudian lokasi itu tempat di mana spesies jamur ditemukan. Kemudian ada hari atau tanggal, merupakan waktu di mana spesies jamur ditemukan. Kemudian klasifikasi, itu merujuk pada klasifikasi paling terbaru ya. Itu biasanya berada pada website yang terpercaya seperti plantlist.org atau plantamur.com atau itis.gov dan lain-lain. Pokoknya itu harus dibandingkan satu sama lain, di mana yang paling terbaru, di mana yang paling banyak tiap jenjangnya klasifikasi itu yang sama seperti yang lain itu harus yang paling terbaru. Kemudian ada struktur tubuh dari jamur yang telah ditemukan, ditunjuk bagian-bagian tubuhnya, dapat digambar tangan atau dapat mencari dari internet atau bisa menunjuk bagian-bagian dari hasil foto sendiri tadi. Kemudian ada deskripsinya berupa ciri-ciri spesies jamur yang telah ditemukan. Kemudian ada siklus hidup. Siklus hidupnya dibuat dalam bentuk carta. Kemudian ada perannya, itu adalah peran menguntungkan dan pokoknya peran dalam kehidupan jamur tersebut. Kemudian ada pertanyaan produktif. Kesimpulan ini merupakan hasil jawaban dari
pertanyaan produktif tersebut. Kemudian selanjutnya dari LKPD proyek ini tentu saja ada daftar pustakanya dari ringkasan materi yang telah ada. Selanjutnya ada lembar diskusi peserta didik yang akan dijelaskan oleh Aprilia Resti. Silakan Resti. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai lembar diskusi peserta didik. Sama seperti sebelumnya, yaitu ada identitas, yaitu mata pelajarannya biologi kelas 10 pada semester gasal, kemudian tahun pelajaran 2001-2022, dan juga materi pokoknya identifikasi keanekaragaman fungi atau jamur. Untuk kompetensi dasar sama, yaitu 3.7, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian ada 4.7, yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, ada yang pertama, menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam kingdom fungi. Kedua, menjelaskan dasar pengelompokan fungi. Ketiga, menggambarkan struktur tubuh fungi dari berbagai kelompok. Keempat, membedakan berbagai kelompok fungi berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Dan kelima, ada menjelaskan cara berkembangbiakan pada berbagai kelompok fungi. Adapun tujuan dari lembar diskusi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam kingdom fungi melalui kegiatan diskusi secara aktif. Kedua, peserta didik dapat membedakan berbagai kelompok fungi berdasarkan ciri-ciri morfologinya melalui diskusi kelompok secara tepat. Ketiga, peserta didik mampu menggambarkan struktur tubuh fungi dari berbagai kelompok melalui studi literatur dengan benar. Kemudian keempat, peserta didik dapat menjelaskan reproduksi jamur dengan benar. Kemudian pada lembar diskusi ini juga ada ringkasan materi. Kemudian untuk petunjuk pengerjaan lembar diskusi ini, yang pertama, berdoalah sebelum memulai pelajaran dan diskusi. Kedua, berkumpullah dengan anggota kelompok yang sudah terbentuk. Ketiga, bacalah materi sebelum memulai diskusi. Keempat, bacalah perintah soal dengan teliti. Kelima, diskusikanlah setiap pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik ini secara berkelompok dengan komunikatif. Kemudian keenam, tulislah hasil diskusi ke dalam lembar jawaban yang sudah disediakan guru. Ketujuh, perhatikan batas waktu pengerjaan. Kedelapan, presentasikanlah di depan kelas dengan baik dan berikan tanggapan atas presentasi dari kelompok lain. Kemudian kesembilan, kumpulkanlah hasil kerja kelompok ini kepada guru pengajar. Nah, pada lembar diskusi ini nanti ada dua unjuk kerja. Unjuk kerja yang pertama yaitu judul kegiatannya, mengidentifikasi ciri-ciri fungi atau jamur berdasarkan kelasnya. Jenis kegiatannya yaitu diskusi kelompok. Dengan tujuan kegiatan, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri setiap kelas pada jamur dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menguraikan dalam bentuk tulisan ciri-ciri setiap kelas jamur dengan benar. Kemudian nanti ada identitas kelompok dan juga nambah anggotanya. Kemudian untuk soal diskusinya, untuk soal diskusi yang akan peserta didik diskusikan yaitu mengenai ciri-ciri fungi atau jamur. Soalnya itu berbunyi yang pertama, berdasarkan informasi yang saudara temukan setelah membaca materi mengenai fungi, diskusikanlah bersama anggota kelompok untuk mengidentifikasi ciri-ciri fungi atau jamur kelas Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Kemudian kedua, gambarkan pula struktur tubuh jamur pada setiap kelas tersebut dan berilah keterangan. Ini untuk unjuk kerja pertama dengan lembar jawaban. Baik, kemudian ada unjuk kerja kedua. Di sini nanti kegiatan peserta didik yaitu menganalisis dan menelaah reproduksi jamur. Jenis kegiatannya sama yaitu diskusi kelompok. Dengan tujuan kegiatannya, peserta didik dapat menjelaskan reproduksi jamur dengan benar dan peserta didik dapat membuat bagan reproduksi jamur dengan benar. Ada identitas kelompok dan juga nama anggotanya. Kemudian untuk soal diskusinya, yang akan didiskusikan yaitu yang pertama, berdasarkan informasi yang saudara temukan setelah membaca materi mengenai fungi atau jamur, jelaskan tentang reproduksi jamur dari kelas Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Kemudian soal kedua, untuk meningkatkan pemahaman saudara, ubahlah setiap penjelasan tersebut ke dalam bentuk bagan atau skema.
Baik, yang selanjutnya untuk penilaian observasi akan disampaikan oleh Ristiani Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita berlanjut ke lembar penilaian observasi sikap peserta didik. Nah, di sini sudah tertera kolom untuk mengisi kelas, materi pokok yaitu fungi atau jamur, kemudian ada periode penilaiannya. Di situ juga sudah tertera format penilaian observasi sikap peserta didik, ada nama siswa, kemudian ada sikap spiritual dan sosial, meliputi aspek jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan keaktifan. Kemudian ada kolom total skor, rata-rata, dan nilai kuantitatif, serta deskripsi. Kemudian bisa dikebawahkan. Nah, untuk rubrik penskoran penilaian sikap, untuk aspek jujur, ini ada beberapa indikator kejujuran. Kemudian di sini ada penilaian dari aspek jujur tadi, skor 1 jika 1 sampai 2 indikator muncul, kemudian skor 2 jika 3 sampai 4 indikator muncul, lalu mendapat skor 3 jika 5 indikator muncul pada siswa, dan skor 4 jika 6 indikator muncul. Kemudian bisa di next. Nah, kemudian ada aspek disiplin. Kemudian aspek yang ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, untuk aspek tanggung jawab ini, apabila satu atau tidak ada indikator yang konsisten yang ditunjukkan oleh peserta didik, maka akan mendapatkan skor 1. Kemudian skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik. Lalu skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan oleh peserta didik. Dan skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian untuk aspek kerjasama, untuk penilaian aspek kerjasama ini, yang pertama skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator konsisten yang ditunjukkan oleh peserta didik. Lalu mendapat skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan oleh peserta didik. Dan skor 4 jika 4 indikator tersebut konsisten ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian pada aspek keaktifan, penilaian dari proaktif ini, skor 1 jika terpenuhi 1 indikator, skor 2 jika terpenuhi 2 indikator, skor 3 jika terpenuhi 3 indikator, dan skor 4 jika terpenuhi semua indikator. Nah, nantinya skor-skor ini dituliskan pada format tabel yang tadi. Oke, bisa di next. Kemudian di sini ada lembar penilaian sikap untuk penilaian diri. Sebelumnya tadi sudah dipaparkan itu penilaian yang ditulis oleh guru. Nah, ini penilaian dari diri sendiri. Nah, untuk pernyataan 1 sampai dengan 6 tadi ditulis skor 1 sampai 4. Skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika jarang, dan skor 1 jika tidak pernah. Nah, untuk pernyataan ini disesuaikan dengan indikator tadi ya. Untuk pedoman penskoran yaitu skor perolehan sama dengan jumlah skor dibagi 24. Baik, selanjutnya itu ada lembar peer assessment pekerjaan proyek. Nah, ini berarti penilaian dari teman. Seperti itu. Kemudian di sini ada kolom satuan pendidikan, kelas, materi, teman yang dinilai, dan penilainya. Dan di sini juga terdapat petunjuk penilaian dari peer assessment ini. Berikan penilaian terhadap anggota kelompok dengan cara memberikan tanda centang pada kolom yang disediakan. Nah, ini ada aspek aspek yang dituliskan, kemudian di sini ada kriteria penilaiannya. STB itu jika sangat tidak baik, TB jika tidak baik, kemudian CB jika cukup baik, B jika baik, dan SP jika sangat baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai instrumen penilaian produk, katalog jenis-jenis fungi di lingkungan sekitar. Sebelumnya,
Penilaian produk ini dilakukan sebagai bentuk penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam wujud produk. Di sini produknya berupa katalog dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Di sini instrumen penilaian produknya yang pertama terdiri dari identitas. Identitasnya itu terdapat jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Lalu di sini juga tertera mengenai kompetensi inti, KD ketiga dan KD keempat. Lalu ada kompetensi dasar, yaitu KD mengenai materi jamurnya, yaitu KD 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Lalu KD yang kedua ada KD 4.7 yang menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Laporannya di sini dibuat dalam bentuk katalog. Lalu ada indikator atau indikator pencapaian kompetensinya. Nah, selain KD dan juga KI dan juga IPK, pada instrumen penilaian produk juga terdapat tujuan pembelajaran yang dapat dibaca pada lembar tersebut. Di sini instrumen penilaian katalog jenis-jenis funginya sendiri. Yang pertama ada identitas. Di sini ada identitas kelompok dengan nama anggota dan juga nomor absennya. Lalu ada identitas kelas, identitas nama proyek, mata pelajaran, dan juga kelas ataupun semester. Pada penilaian katalog ini, aspek yang dinilai ada aspek isi atau materi, dengan indikatornya berupa yang pertama kesesuaian gambar dengan kompetensi, yang kedua ketepatan, urutan, dan keterangan gambar, yang ketiga ada kemudahan katalog untuk dipahami, yang keempat kejelasan visualisasi katalog, yang kelima ada kelengkapan informasi, yang keenam ada keterkaitan isi katalog dengan KD dan juga IPK, yang ketujuh ada sumber terpercaya. Lalu aspek yang kedua ada aspek pembelajaran, di mana indikatornya berupa kemenarikan penyajian gambar di katalog, kemudahan dalam memahami materi dari katalog, dan kesesuaian gambar dengan keterangannya. Lalu untuk aspek yang ketiga ada karakteristik tampilan katalog, dengan indikator yang pertama tampilan layout katalog, yang kedua desain katalog, yang ketiga ukurannya di sini mencakup huruf dan juga ukuran huruf dan juga ukuran gambar yang digunakan pada katalog, dan yang keempat ada daya tarik katalog, dan yang terakhir ada kemudahan dipahami sebagai referensi media pembelajaran. Lalu untuk yang aspek terakhir ada karakteristik sebagai referensi media pembelajaran dengan indikator kemudahan penggunaan, yang kedua daya tahan atau kemampuan dalam membantu siswa, yang ketiga kelebihan lainnya. Nah, pada instrumen penilaian katalog ini dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu dengan skala 1 sampai 3. Dengan keterangan pada skala 1 itu berarti indikator pada aspek yang dinilai itu dinilai cukup layak. Lalu untuk yang skala kedua dianggap layak, dan yang ketiga itu dinilai sangat layak. Lalu dapat instrumen penilaiannya, di mana di setiap indikator terdapat skor minimal berupa 1 dan skor maksimal berupa 3. Dan dalam aspek tersebut terdapat beberapa indikator sehingga untuk skor maksimal tiap aspeknya berbeda-beda. Nah, semua skor yang diperoleh dalam penilaian produk ini nantinya akan dijumlah berapa skor maksimalnya. Di sini skor maksimalnya berjumlah 54. Lalu untuk teknik penilaiannya sendiri, nanti setiap kelompok memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, nilainya itu diperoleh dari nilai akhir dengan membagi skor akhir dibagi dengan skor jumlah maksimal, lalu dikali 100. Nanti akan muncul nilai akhir yang didapatkan oleh setiap kelompok. Selanjutnya ada instrumen tes tertulis yang akan dijelaskan oleh Nindya. Silahkan Nindya. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya itu instrumen tes tertulis
Yaitu ini ada kisi-kisinya, di mana yang pertama itu ada jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian materi pokok, kemudian bentuk soalnya ini tes pilihan ganda dan jumlah soalnya ini 40 butir. Jadi untuk tes tertulis ini digunakan untuk post-test atau untuk evaluasi tertulis pada akhir pembelajaran. Kalau yang tadi itu di RPP pada pertemuan ketiga. Kemudian di sini ada bagian kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar yaitu 3.7 dan 4.7 dan indikator. Itu masih sama seperti lampiran-lampiran yang sebelumnya. Kemudian di sini ada kisi-kisi soalnya di mana terdapat indikator soal dan juga tingkat kognitif dan juga nomor soal. Nah, untuk indikator soal ini disesuaikan dengan indikator pembelajaran yang ada pada lampiran sebelumnya. Kemudian untuk tingkat kognitifnya rata-rata digunakan tingkat kognitif antara C1 sampai dengan C5. Mungkin kita bisa lanjut saja, dan jumlahnya ini ada 40 soal ya. Mungkin kita bisa next. Nah, ini untuk penilaiannya sama seperti penilaian, mungkin hampir sama seperti penilaian pada produk, yaitu nilai akhir sama dengan skor akhir per skor maksimal kali 100, di mana skor maksimalnya ini 40, jadi setiap nomor ini memiliki skor 1. Jadi apabila benar skornya 1, apabila salah nanti skornya 0. Jadi skor akhir per skor maksimal yaitu 40 dikali 100. Nah, kemudian ini untuk lembar soal penilaiannya ada kelas atau semester, kemudian ada materi pokok, ada waktu pengerjaan yaitu 40 menit, sehingga setiap soalnya itu waktu pengerjaannya hanya 1 menit. Kemudian untuk bentuk soalnya ini tes pilihan ganda dan ada identitas dari siswanya yaitu ada nama siswa, nomor absen, dan juga ada kelas. Kemudian untuk petunjuknya ini adalah petunjuk pengerjaannya, yaitu untuk lembarnya ini kita aplikasikan yaitu lembar untuk pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka. Apabila dalam pembelajaran daring mungkin bisa diubah bentuknya seperti dalam bentuk G-form atau bisa juga dimasukkan dalam aplikasi-aplikasi kuis seperti Quizizz seperti itu. Nah, ini untuk gambaran dari kisi-kisi tadi disusun seperti berikut. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ditampilkan sedikit mengenai sekilas saja mengenai bahan ajar PPT akan digunakan. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Kelompok 1 memilih bahan ajar berupa PPT interaktif. Mengapa digunakan PPT interaktif ini? Karena lebih mudah untuk dibuat jika dibandingkan dengan media belajar lainnya seperti aplikasi ataupun video pembelajaran ataupun alat peraga lainnya, sehingga kelompok 1 memilih PPT interaktif sebagai bahan ajar. Lalu ada manfaat lainnya, seperti materi pembelajarannya itu akan lebih menarik karena pada PPT bisa ditambahkan animasi ataupun hyperlink, sehingga nanti bisa memudahkan siswa dalam mengakses PPT-nya. Lalu dengan PPT ini, penyampaian pembelajaran dari guru juga akan lebih efektif dan efisien, dan materi yang disampaikan guru nanti tersampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat, karena biasanya PPT hanya berisi mengenai poin-poin penting dalam materi tersebut. Nah, pada PPT ini, dari kelompok 1 membuat PPT dengan hyperlink, sehingga nanti saat diklik pada bagian-bagian tertentu nanti akan langsung menuju ke bagian yang diinginkan. Misalnya saja siswa ataupun guru ingin menjelaskan mengenai KD ataupun indikator pada kingdom fungi, maka guru cukup untuk mengeklik bagian kotak hijau dengan menu KD dan juga indikator seperti ini, sehingga nanti setelah diklik akan langsung muncul slide yang berisi penjelasan mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Lalu jika ingin keluar bisa langsung mengeklik tanda X, nanti jika diklik langsung akan kembali ke menu utama. Begini, nanti saat peserta didik ataupun guru ingin
mengakses bagian sumber belajar ataupun materi, maka bisa langsung ngeklik ke menu materi seperti ini. Sehingga nanti bisa langsung masuk ke materi. Dan di materi ini terdapat beberapa sub materi yang terdiri dari ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, lichen, dan reproduksi jamur, serta peranan jamur. Nanti setelah selesai penjelasan, peserta didik ataupun guru bisa mengeklik tanda keluar ataupun tanda silang. Nanti akan segera keluar atau langsung ke minimize PPT-nya. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.